Bagi teman-teman yang memiliki kesadaran sejarah, mempelajari sejarah itu adalah bagian dari upaya mereka untuk melihat diri mereka secara utuh. Orang yang memiliki kesadaran untuk menuliskan apapun yang terjadi di sekitar mereka, itu adalah orang yang memiliki kesadaran tinggi tentang sejarah. Saya 3 tahun terakhir ini di Kalimantan Timur, setelah saya amati, saya keliling gitu, semakin menguatnya politik identitas kita. Ya, Simbol-simbol etnisitas ditampilkan di mana-mana, di ruang-ruang publik. ya. Bahkan upaya untuk konstruksi dan reproduksi sejarah Hmm. dalam konteks untuk penguatan individu, penguatan identitas kesukubangsaan itu makin kuat. Ya. Dan itu berbahaya sebetulnya bagi integrasi bangsa. Selamat berjumpa kembali sahabat dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Hari ini spesial obrolan kita, meskipun tetap saja santai, tapi serius loh, dan kita serius tetap santai. Ini tidak biasa ya, kita sudah menghadirkan beberapa dokter di kesempatan ini, tapi dokternya tuh ada yang dokter kesehatan, dokter manajemen, ini lain. Ini dokter di bidang sejarah. Aneh kan? Mungkin di pikiran Anda sangat tidak enak. Ini sebuah kewajiban dari Samarinda Design Hub untuk membuat sesuatu yang berbeda. Mengapa? Karena banyak orang yang abai terhadap sejarah. Banyak orang yang lupa bahwa dia tidak berada sekarang di bumi ini. Kalau dulu sejarah kita tidak seperti yang kita alami. Taruhlah kita pernah dijajah Portugis, Inggris, sampai dijajah Belanda ratusan tahun. Kalau kita kalah, kita menjadi pecundang dan negara ini dikuasai oleh Belanda. Hidungnya mungkin tidak seperti kita nih. Mancungnya mungkin lebih mancung, tapi kita tidak lahir, saya tidak lahir, dan dokter yang di sebelah ini tidak juga lahir gitu. Jadi itu semua karena ada perjuangan dan kita memenangkan. Indonesia itu merdeka karena peperangan, bukan karena diberi. Nah, kalau tidak percaya nanti tanya sama beliau ini. Beliau ini adalah Dr. Muslimin Effendi atau Dr. Muslimin A.R. Effendi, kalau mau lengkap begitu. Lengkap lagi, Dr. A.R. Muslimin Effendi M.A. Nah, beliau tidak mau disebut-sebut gelarnya, tapi gelar itu didapat dengan berdarah-darah, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran dan duit ya. Nggak bisa kita ikut pendidikan kalau nggak ada duit. Beliau ini memang bidang sejarah dan dikenal sebagai Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia untuk Kalimantan Timur. Tugas beliau sehari-hari adalah Kepala Balai BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Pak ya. Sebutannya Kaltim apa Kalimantan? Kalimantan. Kalimantan, karena wilayah kerja beliau ini meliputi Kaltim, Kalteng, Kalsel ya. Kalbar masuk? Kalbar, Kaltara, Kalbar. 5 provinsi itu ya? 5 provinsi, 56 kabupaten kota. 56 kabupaten kota. Mudah-mudahan saya bisa diajak beliau ke salah satu provinsi itu ya. Siap. Ya. Selamat datang Pak Muslimin ini. Saya sebenarnya sudah mulai tadi ingin memulai pertanyaan. Bapak tuh saya dengar kok punya perhatian terhadap sejarah Kaltim. Padahal Bapak ini tidak ada darah Kaltimnya. Ini kenapa ini? Ya, oke. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merasa senang sekali bisa diundang di podcast ini. Dipandu oleh senior yang luar biasa, dan saya merasa sekali lagi mendapat penghargaan untuk tampil di media ini. Kenapa saya tertarik untuk melakukan riset mengenai sejarah Kalimantan Timur khususnya? Dengan beberapa alasan akademik. Yang pertama, kalau kita melihat secara keseluruhan Kalimantan Timur ini, eksistensinya dibungkus, dibingkai oleh keragaman etnik. Dan tidak boleh ada menurut saya satu etnik tertentu pun yang mengklaim dirinya sebagai wakil yang paling sah
yang memiliki menguasai negeri ini, Ya, ya. Kalimantan Timur ini. Kalimantan Timur. Nah, oleh sebab itu, dalam berbagai narasi sejarah yang saya baca, apakah sejarah yang diproduksi oleh teman-teman di tingkat lokal Kalimantan Timur, lebih khusus lagi Samarinda, Balikpapan, Bulungan, dan seterusnya, itu lebih memberikan perspektif tentang bagaimana sebetulnya tampilan para tokoh lokal di dalam pentas sejarah yang kemudian dihiasi dengan banyak peristiwa yang mengkreasikan satu gagasan bahwa Kalimantan Timur itu adalah satu wilayah yang dihadirkan di dalam panggung sejarah Nusantara sebagai bagian kecil di dalam narasi sejarah besar kita yang bernama Indonesia itu. Ya. Yang kedua, dalam berbagai textbook yang saya baca juga, tidak ada ketersambungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain di tempat yang sama, di lokus yang sama. Saya memberikan contoh narasi tentang sejarah Kutai Martapura. Ya. Kalau kita memperhatikan secara detail di dalam buku babon sejarah kita, apakah di Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid, maupun di dalam versi terbaru Sejarah Indonesia dalam Arus Sejarah yang diterbitkan tahun 2018, cerita tentang Kutai Martapura hanya dihadirkan dalam satu subbab kecil. Subbab kecil. Padahal yang kita tahu dari sekian penelitian yang ada bahwa Kutai Martapura itu adalah entitas politik pertama, bahkan yang paling tua di Nusantara, sebelum ada pembuktian lain yang menunjukkan bahwa ada yang lebih tua dari misalnya Prasasti Yupa. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ini sebelum lanjut Pak ya. oke. Bapak menggunakan terminologi Kutai Martapura atau itulah yang disebut dengan kerajaan Hindu pertama itu Pak ya? Ya, itu yang saya ya? maksudkan, Ya, ya. untuk membedakan atau untuk memisahkan dengan Kutai Kartanegara Kutai yang Kartanegara. muncul kemudian. Ya, ya, oke. Ya. Kemudian yang ketiga, bahan baku untuk memproduksi pengetahuan berkaitan dengan sejarah lokal Kalimantan Timur itu cukup banyak. Cukup banyak sebenarnya. Banyaknya di mana? Kita bisa melakukan pelacakan di Arsip Nasional Jakarta, di Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur, kemudian koleksi-koleksi pribadi. Saya kira Bapak juga punya banyak koleksi yang berkaitan dengan peristiwa historis yang ada di Kalimantan Timur. Pak Herman, almarhum Pak Asli Amin, dan banyak sebetulnya para pelaku sejarah, saksi sejarah, yang masih dapat menceritakan banyak hal seputar perkembangan Kalimantan Timur ini. Belum lagi Terutama kita mengerucut kepada Samarindanya sendiri. ya, Itu terutama jauh lebih 100 menarik. tahun terakhir lah ya. Ya, 100 tahun terakhir, bahkan dalam periode yang lebih kontemporer lagi kalau kita tarik, isu-isu yang berkembang misalnya sekitar 50 tahun yang lalu ya. Ya, setengah abad yang lalu. Setengah abad yang lalu itu jauh lebih banyak sebetulnya. Oh iya, betul. Harapan saya sih sebetulnya sederhana sekali, Pak. Kita tidak usah bermimpi untuk menceritakan totalitas dari seluruh sejarah Kalimantan Timur ini Ya. dengan beragam dimensinya. Cukup kita melakukan riset terpadu, fokus kepada satu titik tertentu, objek tertentu, peristiwa tertentu. Nah, BPCB telah merintis melakukan itu. Cara sederhana yang kami lakukan adalah, pertama kami membuat program transliterasi dan terjemahan naskah-naskah asing berbahasa Belanda yang menceritakan tentang sejarah Kalimantan, Ya. arkeologi Kalimantan, antropologi Kalimantan, arsitektur Kalimantan, yang bernuansa kebudayaan. Dan narasi besar itu ingin kami gabungkan dalam satu hasanah. Saya bermimpi ketika datang pertama kali ke sini 2019, saya ingin menjadikan BPCB itu sebagai pusat kajian budaya bagi Kalimantan. Keren itu Pak. Oleh karena itu, saya membuat website namanya Pusat Budaya Kalimantan, meskipun itu tidak berkembang. Saya menyadari karena ini ada satu perbedaan perspektif kita dengan pihak kementerian. Bahwa tidak boleh UPT di daerah membuat website tersendiri, harus menyatu linknya ke website kementerian. Itu juga jadi problem secara struktural dengan kami. Tapi saya tidak kehabisan akal untuk merancang itu. Gagasan tentang transliterasi dan terjemahan tetap saya jalankan.
dan beberapa hasilnya sudah kami terbitkan. Antara lain, pertama, Kronik Utai, itu yang berasal dari disertasi Dr. Mes, Ya. yang dipertahankan di Leiden tahun 1923. Kemudian disertasi kedua dari Bapak Dr. Ali Fadila tentang Kota Waringin Barat, yang dipertahankan di Prancis, dan sudah juga kami terjemahkan dan sudah kami terbitkan. Dan ada banyak sebetulnya yang produksi pengetahuan yang melimpah tentang Kalimantan Timur ini, khusus Kalimantan Timur saya bicara, yang kalau kita himpun menjadi satu karya kolektif, itu sangat beragam dan bisa mengisi kekosongan historiografi kita yang ada selama ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Herman, Bapak yang telah banyak menuliskan tentang sejarah Kalimantan Timur dengan model yang sangat mudah dicerna oleh masyarakat umum, masyarakat awam, dalam bentuk novel. Ya. Dalam studi sejarah akademik atau yang saintifik, novel sejarah itu adalah bagian dari karya historiografi juga. Oh, seperti itu ya? Iya, dan itu diakui, dan kita bisa merujuk sebagai naskah. Memang ada banyak nama-nama toponimi, nama orang, Betul. tanggal peristiwa, tahun peristiwa, atau mungkin identifikasi kesuku bangsaan yang masih bisa kita lacak berdasarkan sumber dari novel itu. Berarti novel itu sebenarnya dilihat dari sudut sejarah bisa menjadi apa ya, bahan awal untuk melacak itu, Pak ya? Bisa banget. Oleh sebab itu, kenapa karya-karya Pramudia Anantatur itu menjadi referensi sejarah yang cukup menarik. Karena dia dengan sangat rinci menyebutkan angka tahun, peristiwa, nama tempat. Ya, bisa jadi jenis orang lain tidak mencatat, tapi karena dia mengalami, tertuang di dalam bukunya, justru bisa dapat dari situ ya. Dia mengalami, dan proses itu dilalui juga dengan pembacaan yang cukup intens dari karya-karya beliau. Ya. Nah, karya-karya Bapak juga menarik sebetulnya, termasuk dengan Pak Herman. Memang di satu sisi kita bisa menjadikan sumber sejarah, tapi tidak dalam keseluruhan karya itu. Oh iya. Misalnya saya ingat yang baru-baru ini, dan saya surprise sekali sudah sekian lama diterbitkan buku itu, Rampokan Jawa, Rampokan Selebes. Itu adalah novel sejarah. Yang nama tempatnya, tahun kejadian masih bisa kita lacak hingga hari ini. Atau juga karya Frederici tentang Sang Jenderal yang diberi kata pengantar oleh Pak Taufik Abdullah, sejarawan kita. Itu menarik tentang kisah bangsawan Bone dalam masa tertentu. Bagaimana dia bekerja. Di satu sisi dia melakukan gerakan bawah tanah untuk melawan Belanda, tapi pada sisi lain dia mencoba untuk membangun afiliasi dengan pemerintah kolonial. Jadi dua sisi yang ditampilkan dalam novel itu. Nah, ini adalah karya akademik yang cukup menarik, dan itu menjadi bagian dari sumber sejarah juga. Ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan gini, ini bahasa anak muda, Pak, ngapain sih ngulik-ngulik sejarah yang masa lampau? Kita kan tidak hidup di zaman lalu, kita kan mau hidup di zaman depan. Ya. Bagi teman-teman yang memiliki kesadaran sejarah, mempelajari sejarah itu adalah bagian dari upaya mereka untuk melihat diri mereka secara utuh. Untuk melihat diri yang bersangkutan secara utuh. Bagaimana masa lalu keluarganya, masa lalu bangsanya, lalu dipentaskan kembali di masa kini dan diteropong ke depan. Kira-kira kalau peristiwa yang lampau bakal terjadi nggak di masa sekarang? Dengan versi yang lain misalnya. Dengan versi yang berbeda. Ya. Dan bagaimana mereka memproyeksikan ke depan? Apakah peristiwa pandemi misalnya, contoh sederhana, COVID-19, tahun 1920-an kita mengenal ada flu burung. Orang tidak pernah membayangkan akan terjadi tahun 2019. Meskipun intensitas gejala yang jauh lebih luas, menjangkau seluruh dunia. Masif kalau orang sangat masif sekali. Dan kita tidak memiliki dokumentasi yang cukup banyak tentang kasus flu burung itu. Flu Hongkong, flu burung itu. Belum lagi kasus-kasus yang lain yang merupakan wabah pandemi yang cukup luas dan merenggut banyak korban jiwa. Gitu kan. Nah, ini adalah bagian proses pembelajaran kita yang sangat penting. Bagaimana cara kita generasi muda untuk mendokumentasikan hal sekecil mungkin yang ada di sekitar kita. Catatan pribadi misalnya,
tentang apa yang kita lakukan keseharian, Ya. mingguan, bulanan. Itu adalah menjadi bagian dari diari yang kelak akan menjadi sumber sejarah bagi para peneliti. Saya setuju itu, Pak. Nah, masalahnya sekarang itu apakah bisa menjadi indikator untuk menyatakan yang suka nyatat itu memang punya literasi yang sudah bagus, sementara yang abai terhadap begitu memang literasinya belum sampai. Iya, saya memandang begini, orang yang memiliki kesadaran untuk menuliskan apapun yang terjadi di sekitar mereka, itu adalah orang yang memiliki kesadaran tinggi tentang sejarahnya. Eh, saya belakangan baru tersadar juga, ketika orang tua dulu yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, mereka mencatatkan hari kelahiran sang anak dengan menggariskan dengan kapur tulis atau kapur yang dikunyah dengan daun sirih itu di tiang-tiang rumah. Betul. Hari Sabtu misalnya lahir dicatat diberi garis Sabtu. Kalau dia pakai bisa Latin, dia tulis Latin. Tulis Kalau Latin. bisa di aksara daerahnya. Iya. Hari berikutnya diberi lagi tanda garis tegak lurus 1. Sampai hari kelima dia centang begini. Seterusnya panjang, sangat panjang. Tali gitu ya. Iya, itu adalah bagian dari kesadaran sejarah juga. Nah, bagi orang kita yang tidak terbiasa untuk mengembangkan tradisi literasi, nah, ingatan-ingatan atau catatan-catatan sederhana seperti itu adalah menjadi evidence penting dalam kerangka untuk Apa namanya, Pak? Evidence, jadi bukti penting Bukti, ya. bagi kita untuk mengkonstruksi satu peristiwa tertentu di masa lalu. Orang-orang tua kita dulu, saya tidak tahu kalau di Kalimantan Timur, di Sulawesi Selatan itu banyak peristiwa penting. Orang tidak mencatatkan, khusus periode kontemporer ya. Zaman Jepang misalnya. Tidak ada ingatan yang bisa kita lacak. Misalnya tentang kelahiran si A. Kamu dilahirkan tahun berapa? Orang tua akan menjawab begini karena mereka tidak punya catatan. Anak itu dilahirkan ketika Jepang masuk. Iya. Nah, kita bisa membuat analogi nih. Jepang masuk tahun berapa? 42. Tahun 42. Berarti lahir tahun 42. Oh, anak Ada yang bilang, rasanya tidak lama, beberapa bulan setelah kemerdekaan. Nah, itu juga berarti 1945. Nah, analogi seperti ini dibangun dan itu penting sebetulnya. Sekarang kita baru merasakan kesadaran pentingnya catatan-catatan. Betul. Ya. Oleh karena itu, ingatan kolektif masyarakat itu menjadi penting untuk merawat ingatan bersama kita tentang peristiwa kelampauan. Jadi, saya kembali kepada karya-karya novel dari beberapa teman yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda. Bagi saya itu menambah historiografi di tingkat lokal. Saya tidak terlalu mempersoalkan mengenai keabsahan penggunaan sumber. Karena novel pada intinya adalah satu kombinasi antara karya sastra dengan karya sejarah itu sendiri. Kenapa disebut karya sejarah? Karena mereka menyebutkan tahun peristiwa kadang-kadang, nama tokoh, nama tempat, dan seterusnya. Dan itu penting bagi kita untuk mengingat kembali. Kenapa disebut juga karya sastra? Karena ada imajinasi, ada gagasan kreatif yang dimunculkan lewat tulisan dengan gaya yang seringkali misalnya meminjam istilah yang seringkali digunakan oleh Pak Kunto Wijoyo, ada gaya yang mendayu-dayu. Ya. Nah, Pak Taufik Abdullah itu sering memainkan emosi pembaca dengan gaya mendayu-dayu itu. Ya. Jadi itu kadang-kadang kita sulit untuk memetakan posisi beliau apakah sastrawan, sejarawan, sosiolog, atau ilmuwan apa gitu. Ya, saya juga karena kemampuannya berpikir Kunto Wijoyo itu memang legend di mata saya. Ya. Kita sudah menandai beliau nih. Beliau ini sejarawan, sosiolog atau apa gitu ya. Tapi saya ingin tanya gini, Pak. Ini kan ada orang-orang yang bertanya-tanya. Dia mengatakan ini sejarah kita sadari penting. Tapi membaca buku sejarah terutama Kalimantan Timur itu masih kurang. Tidak banyak yang tahu. Tadi Bapak singgung-singgung The Chronic van Kuta itu kan bahasa Belanda. Untung saja sudah diterjemahkan ya. Tapi kan tidak meluas belum ini. Bapak punya saran enggak bagaimana sebenarnya kita masyarakat pemerintah untuk membangun kesadaran bersejarah? Saya melihat begini. Ada sifat dan itu sangat lazim terjadi di mana-mana. Sifat ketertutupan kita untuk menceritakan pahit getirnya masa lalu keluarga kita atau bangsa kita. Iya. Dan itu dianggap sebagai aib yang mesti ditutup rapi. Gitu.
Sejarawan sebetulnya tidak bermaksud untuk membongkar habis tentang sisi gelap, Ya. hitam putihnya. Ya. Tetapi kita berusaha untuk menampilkan secara utuh wajah dari seorang tokoh itu. Hitam, putih, merah, hijau, warna pelanginya Ya, seorang ya. tokoh. Nah, itu sebabnya yang saya baca beberapa karya historiografi yang ada di Kalimantan Timur ini, bagi saya, sejarah Kalimantan Timur itu adalah sejarah yang berpihak. Berpihak. Padahal menulis sejarah itu adalah sejarah yang tidak menunjukkan keberpihakan kepada Keberpihakan. siapapun. Jadi seperti Kita hanya berpihak kepada data saja. seperti potret ya. Seperti potret. Jadi seperti melihat bingkai atau album keluarga saja. Ya. Siapa yang paling cantik, siapa yang paling pegang peranan penting di situ, maka itu akan disorot oleh kamera secara close up. Kalau dia berpihak itu bisa jadi fiksi nanti karena Ya. opini masuk. Opini masuk, udah Iya. pasti. Dan itu saya baca beberapa karya gitu. Jadi selalu ada keberpihakan, membela si A, membela si B. Jadi tidak salah juga jika generasi mempertanyakan, loh, sejarah kita mana sih yang benar gitu. Ya, 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 ya. Dari antara sekian banyak pilihan itu, bukannya kita merawat ingatan bersama, tapi kita justru memisahkan ingatan itu Ya, ya, ke ya. dalam sekat-sekat tertentu. Ya, 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 betul. Berdasarkan kelompok etnisitas, berdasarkan bahasa, berdasarkan pengalaman kelampau dan macam-macam. Padahal mestinya didudukan pada proporsi yang tepat, hamparkan saja. Betul. Gitu. Biarkan pembaca yang melihat ya. Ya, saya Tapi pikir bahwa ini ada perjuangan ya seperti itu kan Ya. wajar itu. Ya. Ya. Bapak melihat enggak bagaimana di Indonesia ini orang mulai resah ya tentu saja di Kaltim terhadap nasionalisme karena ada keterbelahan mungkin karena masalah politik dan itu harus disatukan kembali, disadarkan kembali wawasan kebangsaan dan katanya satu di antaranya adalah dengan cara untuk melihat bagaimana kita. Ya. Ada satu kekhawatiran terbesar saya 3 tahun terakhir ini di Kalimantan Timur. Setelah saya amati, saya keliling gitu. Semakin menguatnya politik identitas kita. Ya, ya. Simbol-simbol etnisitas ditampilkan di mana-mana, di ruang-ruang publik. Ya. Bahkan upaya untuk konstruksi dan reproduksi sejarah dalam konteks untuk penguatan individu, penguatan identitas kesukubangsaan itu makin kuat. Ya. Dan itu berbahaya sebetulnya bagi integrasi bangsa. Kalau bicara dalam konteks demografi, tidak bisa Pak kita menghilangkan suku kita itu kan, suku bangsa maksud saya. Nggak Ada. bisa, memang nggak bisa. Ya. Tapi Kita Pak, ini ya, Indonesia ini diikat dengan keberagaman. ya, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh ada satu suku bangsa tertentu yang mengklaim dirinya sebagai pewaris sah Nah negeri. itu dia. Kita Ya. rawat bersama keperbedaan itu. Ya. Dan disitulah kita lahir muncul. Jangan ada yang superior, inferior, ya. Betul, setuju saya. Superordinat, subordinat. Ya. Ya. Nah merawatnya ini sebenarnya yang menjadi tugas berat ini. Iya. Merawat itu antara lain bisa dilakukan dengan cara sederhana sebetulnya. Yaitu membuka ruang dialogis di antara kita, di antara berbagai elemen bangsa ya. Terutama kalangan generasi muda. Kita bangun kesadaran mereka secara kolektif, bagaimana sebetulnya melihat masa lalu dan membuat cerita-cerita masa lalu itu yang tidak memecah belah gitu. Iya, iya, iya. Tetapi merangkai dalam satu keutuhan cerita sehingga muncul kesadaran bersama bahwa mereka bangga dengan negerinya, Iya, iya. mereka bangga dengan keluarganya, mereka bangga dengan tanah airnya. Dengan cara seperti itu maka nasionalisme generasi muda akan bangkit, akan muncul, dan jiwa patriotisme juga akan kuat kembali. Jadi itu secara tidak langsung kita dapat menafsirkan bahwa sebenarnya melalui sejarah implementasinya dalam buku-buku sejarah, buku-buku bacaan itu sebenarnya bisa menebalkan nasionalisme kita, Pak, ya, karakter banget. kita ya. Bisa. Berarti kan penting itu. Tapi kayaknya belum penting-penting amat di mata pemerintah ya. Misalnya kalau ditanya di daerah nih, saya ini orang di sini, Pak. Rasanya kalau ditanya bagian yang ngurusi sejarah itu bingung saya misalnya. Organisasi perangkat daerahnya siapa itu? Bapak bisa kasih tahu informasi atau biar saya ngerti? Atau punya pengalaman di daerah lain? Saya agak berat untuk menyampaikan itu. Ya kan? Meskipun saya tahu 3 tahun terakhir ini, Bapak yang paling tahu mengenai itu ya. Saya tidak tahu Pak, justru saya tanya ini. Kalau dinas, misalnya dinas pendidikan dan kebudayaan, apa dia yang
Nanti dia Harusnya apa lembaga pemerintah terdepan yang bisa membangun kreativitas masyarakat untuk menuliskan kembali sejarah mereka itu. Sejarah masyarakat, sejarah bangsa, sejarah tanah air, sejarah kolektif. ya, Bahkan sejarah individu sekarang dikembangkan namanya sejarah masyarakat gitu. ya masyarakat ya. Ya, sejarah kampung. Itu dinas terkait yang menangani itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya gitu ya, kalau dilihat dari Leading sektornya ada di leading situ. sektornya ya. Perpustakaan tempat membacanya. Tempat membacanya, Iya, iya, iya. tempat Dinas persemaian. Komunikasi Informasi tempat menyebarluaskannya, misalnya seperti itu ya. Iya. Jadi sebenarnya bisa, wadahnya bisa, ya. banget, bisa banget. Tapi kalau kita lihat anunya Pak, itu anggarannya kayaknya ada yang lain gitu. Tapi secara khusus penelitian sejarah, membukukannya, menyebarluaskannya kayaknya belum ada itu, Pak. Itu sangat bergantung kepada passion pimpinannya ke arah Betul, mana mereka betul. ingin melabuhkan pikiran gagasan itu. Ya, Apakah fokus hanya untuk memajukan masyarakat lewat karya nyata, ya, membangun infrastruktur, memperbaiki jalan, memperbaiki rehabilitasi sungai dan seterusnya, jembatan dan seterusnya. Tapi di sisi lain ada juga dengan tanpa mengesampingkan kerja-kerja keras seperti itu ya. Pemerintah juga harus punya kepedulian untuk merawat ingatan tadi itu. iya. Ya. Karena saya tadi melihat dari penjelasan Bapak bahwa bicara sejarah itu bicara nasionalisme, bicara karakter, Iya. bicara watak bangsa, ya kan? Ini bukan hal mudah kan? Orang jujur kata orang banyak, orang kaya banyak tapi nggak jujur, misalnya kan begitu. Cerdas banyak tapi nggak jujur, nggak punya jiwa nasionalisme, keruk kekayaan sebanyak-banyaknya, lupa pada ada orang miskin di sampingnya. Ini kan soal watak, soal Betul. karakter. Iya. Dan itu sebenarnya melalui sejarah orang bisa Iya. belajar. Tidak Bisa begitu Indonesia dibangun kan? Iya. Para pendiri bangsa kita, founding father kita, ada debat yang panjang mengenai bagaimana entitas nasionalisme itu dimunculkan. Yamin harus berangkat jauh ke belakang untuk melihat lebih awal cikal bakal munculnya nasionalisme, yaitu dengan berpijak kepada Majapahit, Ya. keagungan Majapahit, Ya. dengan Mahapatinya Gajah Mada. Tidak mengherankan jika Yamin itu selalu punya obsesi besar. Ingin menyatukan sebetulnya konsep besarnya itu adalah bahwa Indonesia Malaysia itu adalah satu bangsa sebetulnya. Iya betul. Kalau melihat gagasan Betul. kawasan Nusantara, Ya. ketika Mahapati Gajah Mada itu memproklamirkan kerajaan Majapahit Betul. sebagai bagian dari kerajaan yang mempersatukan Nusantara, maka tidak mengherankan jika kita banyak di berbagai tempat di Nusantara ini, di Indonesia sekarang ini, menemukan sekali banyak fasal-fasal Majapahit, ya. Ya. Identifikasi yang merupakan awal titik persinggahan. Kutai juga belajar ke sana, Pak. Saya pikir itu di abad-abad kemudian, Pak. Itu Iya. abad-abad ke-14. Ini Kutai Kartanegara maksud saya. Oh iya, iya. Iya, kan belajar ke sana itu. Bahkan Kutai Martapura juga sangat dipengaruhi juga. Tapi Iya. itu abad-abad ke-14, 15. Ya. Itu kan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya antar bangsa itu kan bangsa dulu kan. Iya, iya. Sebuah kerajaan itu kan sebuah bangsa. Antar bangsa dulu saja saling belajar. Saling belajar. Bahkan mereka, Pak, menurut yang saya baca, untuk memperluas wilayah itu melalui kawin mawin kalau perlu. Tidak melalui peperangan gitu loh. Iya, iya, iya. Konon Iya. katanya Martapura tadi dengan Kutai Kartanegara itu kan Pak, kalau dalam fiksi yang saya baca, Iya, iya. itu justru untuk kawin mamin. Cuma karena itu tidak terlaksana, ada orang dalam yang berkhianat sehingga itu tidak jadi satu. Karena kalau itu kawin, yang berkhianat mengatakan kalau anak raja Martapura menikah dengan anak raja Kutai Kartanegara, yang dari Martapura kan yang perempuan tuh Pak. Iya, Nanti iya. kita di bawah Martapura, di bawah Kartanegara katanya. Fiksinya begitu. Tapi itu mungkin asumsi yang dibangun kemudian. Iya, itu ada asumsi yang dibangun orang yang tidak setuju Pak. Betul, Yang betul tidak sekali. setuju. Ada banyak itu kreativitas yang berlebihan menurut saya menciptakan karya-karya statement seperti itu. Ada 3 cara yang sering dilakukan oleh para pendahulu kita untuk memperluas wilayah kekuasaan. Nah, Lepas dari banyak pihak setuju apa tidak. Tadi Bapak sudah menyampaikan dengan cara kawin mawin. kawinnya. Itu adalah bagian untuk melanggengkan kekuasaan. Iya, Yang kedua, bisa juga dengan perjanjian diplomatik. iya. Saya teringat kebiasaan leluhur di Sulawesi Selatan. Selalu ada perjanjian begini. Jika orang gua ke Mandar, maka orang Mandarlah dia.
Maka jika orang mandar ke gua, maka orang gua lah dia. Ini satu perjanjian ikatan batin yang sangat kuat, yang bisa mempersatukan berbagai elemen yang berbeda di dalam satu kerangka konseptual berupa perjanjian itu. Tetapi apa sih arti sebuah perjanjian jika pada tataran implementasinya tidak dilaksanakan? Iya, iya. Yang ketiga, caranya itu, dan ini paling tidak diinginkan oleh banyak pihak, ya dengan penaklukan. Ya, penaklukan. Nah, Belanda itu melakukan dengan cara itu. Ya. Belanda, Inggris, Spanyol, Jepang terakhir. Mereka Ya. dengan cara penaklukan kita. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat, kerajaan-kerajaan Nusantara itu tidak menginginkan itu. Betul. Ya kan? Karena saya misalnya pernah ke Balalampoa ya, Iya. di Goa. Ada saya lihat di sana oleh-oleh dari suluk berupa rantai Manila, misalnya begitu Pak. Artinya kan antar kerajaan sebelum merdeka, sebelum ada Indonesia ada, mereka udah saling mengunjungi, saling bertukar cindera mata. Bagaimana Majapahit katanya bahkan menerima raja dari Cina, disuguhi makannya paling Betul. nyaman apa kan? Itu Sebenarnya ini mestinya kan di Indonesia harus betul. itu bagian apa? dirawat kan? Iya, itu yang dirawat itu semacam kunjungan musibah. Iya. Kenapa dulu pada abad ke-13 Cheng Ho Ya. atau kadang-kadang dalam lafal Hokkien disebut Cheng He gitu. Iya, iya. Yang makamnya itu ada yang diabadikan kunjungan muhibahnya itu di Semarang itu di Iya, Klenteng betul. itu adalah bagian dari upaya membangun diplomasi yang digagas oleh Kaisar pada zaman itu. Dan kita merespon dengan baik dengan membuat perjanjian persahabatan. Jadi lewat cara itu kita sebetulnya ada banyak pertukaran informasi, Iya, iya. pertukaran pengetahuan Iya. tentang bagaimana cara orang-orang Cina menavigasi hingga sampai ke tanah air kita. Iya. Nah, lalu ada juga dengan cara pemberian penghargaan. Iya. Raja-raja kita di Kutai, Iya. saya jarang menyebut nama ya, Iya. itu pernah juga mendapat penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda. Iya, betul. Namanya Oranje van Nassau. Oranye Van de Nassau. Pandenasau. Ya, Oranye itu lama Belanda memang itu. Ya. itu penghargaan dan itu dibuat dalam bentuk ada semacam embling ya, Ya, emblem ya. layaknya sebuah penghargaan ya. Ya. Kayak kalau kita Satya Lencana gitu. Ya. Dan itu biasanya diberikan kepada raja-raja yang dengan teguh mempertahankan hubungan afiliasinya dengan Belanda. Dan jika mereka menolak, maka tidak mungkin mereka mendapatkan penghargaan seperti itu. Iya. Nah, itu adalah juga bagian dari upaya mereka untuk membangun kekuasaan dengan cara memberikan penghargaan itu. Jadi afiliasi hubungan itu yang terus-menerus dilakukan oleh kita. Nah, dalam zaman sekarang, hubungan-hubungan personal itu jauh lebih berkembang daripada hubungan-hubungan kenegaraan. Iya. Kita untuk mendapatkan akses informasi misalnya, secara kelembagaan mungkin kita tidak bisa dapat, tapi secara individu, dengan menghubungi orang per orang, dengan mudah kita dapat mengaksesnya. Jadi harusnya kita memang harus ada rasa kebersamaan melihat para pendiri negara, para pejuang kita, raja-raja kita dulu itu. Iya. Misalnya saya tahu Kutai belajar ke Majapahit, tapi Bugis juga dekat dengan Kutai, terjadi kawin-mawin, ya kan Pak? Dan Iya, kita betul. lihat di Kutai itu hampir semua Jawa, Bugis ada di kemudian itu. Artinya dalam masa kita sudah tidak jadi kerajaan ini, itu mestinya tetap dirawat ya, sehingga hubungan Iya. tadi yang Bapak bilang kesetaraan, tidak ada yang merasa lebih hebat gitu untuk meneguhkan keindonesiaan. Dan itulah yang kami lakukan 5 bulan terakhir ini, yaitu melakukan riset terpadu tentang sejarah kota Samarinda. Riset terpadu tentang Sejarah kota sejarah Samarinda. kota Samarinda. Jadi kami ingin melihat secara komprehensif bagaimana sebetulnya Samarinda itu dibangun, dikembangkan. Oleh siapa? Oleh masyarakat yang hadir di sini. Betul. Jadi sekaligus untuk menegasikan atau mengabaikan satu politik identitas yang demikian menguat bahwa suku ini yang paling berjasa dengan mengabaikan peran suku yang lain. Oh iya iya betul. Nah, kami ingin melihat secara komprehensif tentang keterlibatan berbagai elemen di Iya. dalam membangun kota Samarinda ini. Iya. Ini luar Insyaallah biasa nih. tahun depan akan terbit buku itu. Tahun depan ya. Tapi kalau penelitian ini kira-kira akhir tahun selesai. Udah selesai penelitiannya. Oh, kalau Sekarang begitu- dalam tahap penulisan. Kalau begitu sahabat-sahabat semua kita perlu ada tahun depan
perlu ada waktu lagi kita untuk menghadirkan Pak Dr. Muslimin ini ya. Ini kawan-kawan ini perlu hadirkan lagi beliau untuk bercerita tentang bagaimana hasil penelitian Samarinda itu. Ya, perlu ada seperti itu season 2. Baik. Nah, mungkin kalau perlu ada teman penelitinya kan tidak satu orang, tidak Bapak sendiri kan. Kami ada 5 orang. Nah, itu kan mungkin Iya. ada salah satunya nanti pas kebetulan Iya. di sini, Pak. Kita Yang- bisa setting. Yang satu di antara itu masih di Belanda sekarang, Iya. Pak Sarkawi dari Unair Surabaya, Pak Ilham dari Universitas Hasanuddin, Iya. Ibu Husnul Fahimah dari BRIN, Badan ya? Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ya. Ya. Satu lagi konsultan kami Pak Dias Pradadimara dari Yogyakarta. Dari Jogja ya. Dan kemarin juga Bapak menjadi narasumbernya. Kalau saya bercerita apa yang saya lihat aja, Pak. Dan itu Apa penting. Apa yang saya tahu di masa saya. Iya, iya. Terima kasih sahabat semua, terima kasih Pak Muslimin Baik. sudah bergabung di Samarinda Design Lab, dan mudah-mudahan suara kita ini masih tetap bisa diedit sama timnya ini, karena di luar hujan deras dan disertai dengan petir. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.